dan Bapak dosen. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Dinamika Kelompok dan Tim, yang diampu oleh dosen Dr. Abdul Khalik Hidayat MSI. Di sini tentunya saya tidak sendiri, saya Reza Rinda sebagai moderator dan teman-teman saya. Saya Sabila Firdani Prahastika dengan NIM 2300011389. Saya Salsabila Hage dengan NIM 2400011103. Saya Yunita Sari dengan NIM 2400011097. Dan saya Ania Nurahawati dengan NIM 2400011043. Selanjutnya tentang definisi kelompok. Kelompok adalah kumpulan individu di mana perilaku atau kinerja satu anggota dipengaruhi oleh anggota lainnya. Selain itu, kelompok juga merupakan dua atau lebih individu yang saling berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, kelompok itu bukan sekedar sekumpulan orang saja, tetapi di dalamnya terdapat interaksi antar anggota yang ingin mempengaruhi dan bekerja sama untuk saling melengkapi tujuan bersama. Contohnya seperti kelompok belajar atau organisasi maupun tim kerja. Sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Selanjutnya ada ciri-ciri kelompok. Yang pertama ada beranggotakan minimal 2 orang. Seseorang masuk kelompok karena memiliki kebutuhan atau tujuan tertentu. Contohnya, mahasiswa ikut organisasi untuk menambah pengalaman dan relasi. Yang kedua, mereka saling berinteraksi dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Anggota merasa dirinya bagian dari kelompok dan bekerja bersama sebagai tim. Contohnya, semua anggota menjaga nama baik kelompok saat lomba. Yang ketiga, perilaku dan kinerja mereka saling mempengaruhi satu sama lainnya. Adalah setiap anggota memberikan waktu, tenaga, ide, atau kemampuan untuk membantu kelompok. Contohnya, ada anggota yang aktif membuat desain, ada yang mengatur acara. Yang terakhir, ada tujuan tertentu yang ingin mereka capai. Adalah dalam kelompok pasti ada perbedaan pendapat, tetapi diselesaikan melalui diskusi untuk mencapai keputusan bersama. Contohnya, menentukan tema acara melalui musyawarah. Selanjutnya ada alasan pembentukan kelompok. Yang pertama, pemuasan kebutuhan. Individu memiliki kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi sendiri, sehingga perlu bergabung dalam kelompok. Hasrat untuk mendapatkan kepuasan atas apa yang menjadi kebutuhan merupakan daya motivasi yang kuat untuk pembentukan kelompok. Yang kedua, ada kedekatan dan daya tarik. Kelompok terbentuk karena kedekatan fisik dan ketertarikan antar individu. Orang-orang yang melakukan aktivitas pekerjaan dengan pendekatan secara fisik akan memungkinkan mereka tertarik satu dengan lainnya dan membantu kelompok karena mengerti sikap, pandangan, dan kepribadian masing-masing. Yang ketiga ada tujuan kelompok. Kelompok dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu yang sulit dicapai secara individu, seperti menggabungkan kemampuan, pengetahuan, dan keahlian. Untuk mencapai tujuan kelompok dan menyelesaikan tugas bersama dibutuhkan kerjasama, ada kebutuhan mengumpulkan bakat, pengetahuan, atau kekuasaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan yang terakhir, alasan ekonomi. Motif ekonomi juga mendorong terbentuknya kelompok karena individu menganggap bekerja dalam kelompok dapat memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan bekerja sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Teori ini berdasarkan pada 3 elemen, yaitu aktivis, interaksi, dan sentimen. Ketiga elemen ini berhubungan secara langsung satu sama lainnya, namun elemen utamanya adalah interaksi. Semakin banyak aktivitas yang dimiliki orang, semakin banyak interaksi mereka dan semakin kuat sentimen mereka. Seberapa banyak orang lain disukai atau yang tidak disukai. Yang ketiga ada teori keseimbangan klasik, classic balance theory. Teori ini menyatakan bahwa orang-orang saling tertarik satu sama lain atas dasar sikap dan nilai yang sama terhadap objek dan tujuan yang relevan. Berikutnya yang keempat ada teori pertukaran atau exchange theory, yang artinya teori pertukaran kelompok didasarkan pada hasil imbalan atau biaya interaksi. Selain itu, menurut Robbins and Judge 2013-273 mengemukakan teori pembentukan kelompok yang disebut teori identitas sosial atau social identity theory. Menurut teori identitas sosial ini, orang memiliki reaksi emosional terhadap kegagalan dan keberhasilan kelompok mereka karena harga diri mereka sangat terkait dengan kinerja kelompok. Dan selanjutnya ada tipe-tipe kelompok. Tipe kelompok menurut Gibson et al. 2012-231 dan Robbins and Judge 2013. Yang pertama adalah kelompok formal. Kelompok formal dibagi menjadi dua, yaitu ada kelompok komando dan kelompok tugas. Kelompok komando adalah kelompok yang ditentukan oleh bagian organisasi, terdiri dari bawahan yang melapor langsung kepada supervisor tertentu. Dan ada kelompok tugas yang artinya adalah kelompok yang dibentuk untuk menyelesaikan tugas atau proyek tertentu. Yang kedua ada kelompok informal, juga dibagi dua menjadi kelompok kepentingan dan kelompok persahabatan. Yang pertama, kelompok kepentingan adalah kelompok yang dibentuk atas inisiatif individu berdasarkan kepentingan, tujuan, atau minat yang sama. Yang kedua ada kelompok persahabatan. Kelompok persahabatan adalah kelompok yang dibentuk atas inisiatif individu karena memiliki kesamaan seperti usia, jenis kelamin, kepercayaan politik, keinginan untuk memainkan olahraga yang sama, atau latar belakang etnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ini ada tahap perkembangan kelompok menurut Letans 2011-342 dan Gibson et al. 2012-234 mengemukakan ada 5 model dalam tahap memahami perkembangan. Yang pertama itu ada tahap pembentukan atau forming. Tahap awal ini ditandai ketidakpastian atas tujuan, struktur, dan kepemimpinan. Tahap ini selesai ketika anggota merasa menjadi bagian dari kelompok. Yang kedua ini ada tahap keributan atau storming. Sesuai dengan namanya yaitu ribut, tahap ini ditandai oleh konflik dan konfrontasi di antara anggota. Mereka masih saling curiga satu sama lainnya karena belum begitu mengenal sifat dan tingkah laku masing-masingnya. Yang ketiga ada tahap penormaan atau norming. Tahap ini struktur menjadi solid, kohesivitas tinggi, perbedaan menjadi kerjasama. Yang keempat ada tahap kinerja atau performing. Tahap ini struktur sudah berfungsi dan fokus pada penyelesaian tugas. Untuk kelompok kerja permanen berkinerja adalah tahap akhir. Untuk tim, panitia, satgas, dan sejenisnya terdapat tahap pembubaran. Yang kelima ada tahap
tujuan tercapai, kelompok akan membubarkan diri atau memiliki komposisi baru dan tahapan dimulai dari awal. Selanjutnya ada definisi tim kerja. Tim kerja adalah tipe khusus dari kelompok kerja yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang bekerja sama dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Tim menghasilkan kinerja kolektif melalui sinergi positif sehingga hasil kerja tim lebih besar dibandingkan kontribusi individu. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe tim kerja serta kesimpulan dari materi kelompok dan tim. Oke. Menurut Robbins and Judge tahun 2013, terdapat 4 jenis tim yang paling umum digunakan dalam organisasi. Yang pertama adalah tim pemecah masalah. Tim ini dibentuk untuk membahas berbagai masalah yang terjadi dalam organisasi dan mencari solusi terbaik secara bersama-sama. Anggota tim biasanya saling bertukar ide, memberikan saran, dan membantu memperbaiki cara kerja agar lebih efektif. Jadi fokus utama tim ini adalah pemecahan masalah dan peningkatan kinerja organisasi. Yang kedua adalah tim kerja yang mengolah diri sendiri. Tim ini memiliki tingkat kemandirian yang cukup tinggi karena anggota tim dapat mengatur pekerjaan, pembagian tugas, bahkan tanggung jawab mereka sendiri tanpa terlalu bergantung pada atasan. Dengan adanya sistem ini, anggota tim menjadi lebih efektif. Disiplin dan bertanggung jawab terhadap hasil kerja mereka. Yang ketiga adalah tim lintas fungsional. Tim ini terdiri dari anggota yang berasal dari berbagai divisi atau bidang yang berbeda, misalnya dari bagian pemasaran, keuangan, produksi, dan sumber daya manusia, karena memiliki kemampuan dan pengalaman yang berbeda-beda. Tim ini dapat menghasilkan ide yang lebih kreatif dan solusi yang lebih lengkap dalam menyelesaikan masalah organisasi. Dan yang terakhir adalah tim virtual. Tim ini bekerja tanpa harus berada di tempat yang sama. Anggota tim tetap dapat berkomunikasi dan bekerja sama melalui teknologi seperti video, email, atau aplikasi online lainnya. Tim virtual sangat cocok digunakan pada era digital seperti sekarang karena lebih fleksibel, efisien, dan dapat menghubungkan orang-orang dari berbagai lokasi. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi ini. Kelompok adalah sekumpulan individu yang memiliki tujuan bersama. Pembentukan kelompok dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebutuhan, kedekatan antara anggota, tujuan yang sama, dan alasan ekonomi. Sedangkan tim merupakan bentuk khusus dari kelompok, tetapi memiliki tingkat kerja sama yang lebih tinggi. Dalam tim terdapat koordinasi, komunikasi, dan tanggung jawab bersama yang lebih kuat, sehingga mampu menghasilkan kinerja kolektif melalui sinergi yang lebih efektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa tim memiliki koordinasi yang lebih baik dibanding kelompok biasa, sehingga mampu menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien bagi organisasi. Baik, kelompok kami memaparkan daftar pustaka yang kami ambil dari sumber-sumber yang bisa kami ambil untuk materi ini. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator.
Demikian presentasi dari kelompok 3 mengenai dinamika kelompok dan tim. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman yang sudah menyimak materi kami kali ini. Kami mohon maaf untuk kesalahan dalam penyampaian materi kami. Sekali lagi, kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan sebagai penutup, salam semangat